RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Nah, Bapak juga bangkit, Ibu juga bangkit, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Siapa nyangka, Bu, koruptor sekarang diobrak-abrik? Siapa nyangka? Dari zamannya tahun 98 udah nyaman kok koruptor. Sekarang koruptor diobrak-abrik. Kok bisa? Ya, karena dia nggak yakin, harus yakin. Pasti gue punya omset 1 miliar. Pasti gue punya omset 1 miliar. Pasti gue punya omset 1 miliar. Pasti gue punya rumah 1000 meter. Pasti. Nah, dengan cara bikin takjub Allah. Kalau saingan banyak, Bu. Saya aja begini aja ada saing. Saya pikir RDI nggak ada saingan ya. Ada, namanya juga RDI juga. Saingan baru bikin. Ustadznya ustadz kita. Yatimnya yatim kita. Supirnya supir kita. Tamunya juga tamu kita. Ada. Di TikTok, di YouTube ada. Iya betul? Tuh. Tenang aja, Bu. Santai aja, santai. Santai aja, santai. Santai. Padahal kita ngapain juga bikin begini. Orang udah tinggal nimbrung aja. Tapi kan namanya orang gatel lah. Pengen eksis lah. Ibu juga begitu. Adalah Indomaret saing. Adalah Alfamaret. Coba Ibu lihat. Ada Indomaret, ada Alfamaret. Ada Alfamaret, ada Indomaret. Emang begitu. Tapi kan Allah lebih dekat sama siapa? Lebih dekat sama yang lebih dekat sama dia. Nah, coba Bapak dan Ibu dekat sama Allah. Pak Haji, kalau saya ngaji belum bisa. Bisa gak dicicil? Kan Bapak udah tadi 10 juz. Kenapa gak ditingkatin jadi 12 juz? Tinggal dikit lagi. Bisa, harus bisa. Caranya apa? Tinggal bacanya aja, dicepetin, ajarin tartilnya. Pakai mic. Tartilnya diajarin. Jinu ya. Nih aja tartilnya. Kalau anaknya sudah di pesantren pasti kebiasaan budaya baca Qur'annya sudah melekat di keluarga. Cuman nggak pernah dia, Pak. Oh gitu ya. Malas. Oh ya. Gitu, Jadi saya bingung. dimulai Nggak dari apa-apa, ibu dulu. yang penting bapaknya nggak malas, Bapak, anaknya ibu. malas nggak apa-apa. Bapak ya. Jadi kalau kita baca biasa yang terbiasa sebelumnya ini jam habis maghrib, Besok pagi-pagi sarapan yang habis dari isya yang dari itu atau pisang aja. habis subuh Situ suruh belanja pisang. ngaji. Sony ya, Nah ini pagi-pagi sarapan di berdatang. RDAY Pisang ilmu goreng baca sama kopi. Qurannya sambil malam. makan. Ya. Jadi rangkaian Yang antara dari Jogja, 60 Nah, orang nanti Ibu besok. atur aja waktunya, atur gimana caranya nasi tutup goreng. tokonya Sama secara telur. manajemennya ditata agar Ibu bisa Ya. istirahat 3 malamnya. kali makan. Karena hajat kita 2 kali makan. maksa, hajat kita ekstrim, maka ibadah kita harus ekstrim. Ekstrimnya di mana? Bangun jam 00 saat orang tidur, kita bangun, kita beraktivitas mendekatkan diri pada Allah, itulah ekstrimnya kita. Ekstrimnya di situ. Itu harus setiap hari. Harus setiap hari. Seperti Pak Haji sampaikan di awal banget tadi, Ibu, kita harus punya pesugihan. Kita harus punya pegangan. Orang yang pakai lilin itu nyalakan lilinnya pagi, siang atau malam? Malam. Malam. Jaga lilin. Ibu jaga lilin, Bapak yang keluar. Iya kan, bawa karung, Pak. Bawa karung apa bawa sarung? Jaga lilin, jangan sampai mati lilinnya. Lah, lilin kita jaga pakai ilmunya Allah. Kita jaga cahaya ilahi, cahaya Allah kita pancarkan di malam hari. Itu namanya, ditanya Pak Haji awal tadi, mau pakai apa bikin takjubnya? Itu bikin takjubnya. Nah, rangkaian itu
disampaikan Allah di surat As-Sams. Wasamsi waduhaha. Nah, ketemu di surat Al-Muzammil, maaf. Itu bersih. Di surat Al-Muzammil. Jadi disuruh bangun malam, kita dioprak-oprak istilah Jawanya oleh Allah. Ya ayyuhal muzammil. Hai orang-orang yang berselimut. Di malam hari itu jangan berselimut aja, bangun. Qumil laila illa qalila. Bangun di tengah malam untuk sholat walaupun sedikit. Kapan bangunnya? Nisfahu awingkus minhu qalila. Di tengah-tengahnya malam, 1/2 malam. Nisfahu itu separuh. Disuruh bangun malam itu ekstrim. Nah, terus disuruh apa lagi? Oleh Allah disuruh warotilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Jadi ini rangkaian baca Qur'an, bangun malam, mandi, sholat, baca Qur'an itu rangkaian di dalam satu surat. Urut ayatnya. Apa fadilahnya? Sebelum tadi di cara bacanya biar bisa tartil tadi, dasarnya mana? Ini tadi warotilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dengan lancar, dengan cepat. Kalau belum bisa, belajar. Paksa, maksa. Apa fadilahnya? Di ayat yang ke-6. Bangun malam pengaruhnya kuat terhadap jiwa. Jadi mental ibu enggak cengeng, ada saingan ngeluh, mentalnya ambruk. Tapi kalau dengan bangun malam itu kata Allah, sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya terhadap jiwa sangat kuat. Jadi jiwa ibu bermental baja, tangguh, tidak mudah goyah, ada saingan pun tetap tegak lurus pada Allah, yakin pasti kasih rezeki saya yang lebih besar. Begitu. Dan ada komanya itu, ayat yang ke-6, ucapannya mantap. Karena kita baca Quran, sehingga lisan kita ini terhiasi dengan bacaan Al-Quran. Apapun yang kita ucapkan, pasti hari ini banyak pembeli. Pasti omset hari ini 1 miliar. Pasti omset hari ini 1 miliar. Pasti. Jadi tidak retail. Kalau dia retail, kita menjadi grosir. Jadi setiap ada tantangan, itu pasti ada peluang. Itu mental baja, mentalnya kuat di situ. Jadi ada cerita marketing disuruh jualan sepatu ke Ethiopia. Marketing yang pertama survei, di sini tidak ada yang pakai sepatu, bos. Pulang. Nggak ada peluang karena nggak ada yang pakai sepatu. Menyerah. Gimana orang nggak biasa pakai sepatu? Kita suruh jualan sepatu di Ethiopia. Marketing yang satunya datang, gimana? Bagus peluangnya. Di sini belum ada pesaing, belum ada yang pakai sepatu, kita bikin mereka pakai sepatu semua. Gitu, ilustrasinya begitu kira-kira. Mentalnya kuat. Ini kan mentalnya udah down. Sudah down dulu. Modal nggak ada, dagangan habis, pembeli pada pindah ke orang lain, Indomaret masuk, Alfamaret. Ada berapa tuh berarti downnya tuh? Nggak punya modal satu. Kadang gini, ini udah nggak laku, mau belanja ini jadi nggak berani Pak Haji. Dulu sampai numpuk-numpuk barang, sekarang udah tak biarin, ya udah 2 kardus, ya udah 2 kardus saja, orang nggak jalan kok. Ya elah. Ucapan adalah Doa. Kadang pernah itu bapaknya tak bilang, Pak, hari ini Bapak macam mana perasaannya? Nggak ada, biasa aja. Kalau bisa seperti itu terus Pak, soalnya hari ini dapat banyak loh Pak, saya bilang gitu. Suruh happy gitu kan. Iya. Kadang bapak ini Oh ya, berarti beda. pamungkasnya Bu. nanti. Anak yang nangis
Anak yang rewel, biar nggak nangis, biar nggak rewel, diapain sama ibunya waktu bayi? Dinenenin, betul gak? Kenapa suami nggak dinenenin? Biar dia happy, nggak garu-garu kepala. Ya kadang biasanya kan kalau Dinenenin nggak? gitu. Hah? Tidak. Oh, bodoh. Dinenenin, Bu. Bayi yang rewel, bayi yang nangis, diapain sama ibunya? Coba pengalaman ibu dulu punya anak kecil. Dinenenin nggak? Dinenenin kan? Biar suaminya senang, biar suaminya bahagia, biar suaminya brilian, biar suaminya bawa hoki. Diapain? Dinenenin. Jadi ibu buka BH ibu, dipelorotin nenennya. Ayo Pak Nenen, Pak. Ayo Pak Nenen. Begitu. Digiring. Walaupun dia garuk-garuk kepala, nenenin lagi. Walaupun dia garuk-garuk kepala, nenenin lagi. Emang hobi suami ibu kan garuk-garuk kepala. Gua bingung nih maunya bini gua apa. Biarin, nenenin aja, Bu. Buktinya apa? Haji Marco dulu nggak segemuk ini. Dinenenin sekarang montok nih, Bu. Daging berapa sekilo coba, Bu, sekarang? 140.000 ya. Nah, kaliin dia sama berat badan dia. 102. Ibu tuh kurang kreatif, Bu. Nenenin. Kapan terakhir ibu nenenin suami kalau saya boleh tahu? Terakhir? Nggak Belum. pernah. Aduh, belum pernah. Itu kalau ngerjain ibadah itu Pak harus berdua atau bapaknya aja. Saya nggak Soalnya- nggak setuju. Nenen, duha nanti nomor 2. Pak Haji ada lagunya. Ayo. Lupa, 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 lupa ngasih nenennya. Ingat, 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 masih ingat rasanya. Nenen ya, Bu? Jadi nawarin lupa. Rasanya masih ingat. Si bapak. Iya dong. Oh iya iya. Si Ibu juga. Oh iya, waktu dikenyot ya. Embut, 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 embut. Jadi ibu belum pernah nenenin suami. Tahu, Pak. Belum pernah. Tidak ingat. Tidak ingat. Kapan Pak terakhir nenen sama istri tercinta? Waktu pengantin baru? Waktu kapan Pak? Lupa Pak Haji. Lupa? Ya Allah. Harus romantis Pak, Bu, harus romantis. Coba nanti pulang dari sini romantis. Bapak sama Ibu hari kesini naik apa kalau boleh tahu? Dari rumah Dari- diantar anak ke Pekanbaru. Ya, Pekanbaru, Dari Jakarta, Pekanbaru pesawat. naik pesawat. Ya. Tadinya kan saya tuh orangnya penakut Pak Haji. ya. Karena saya udah pasrah itu tidak ada takut sama sekali. Nah, Naik pesawat itu tidak ada takut. Biasanya itu ini udah ngeletek, tak ada kemana-mana. Ini tidak. Pokoknya saya udah niat. Alhamdulillah dipermudah semuanya. jadi bertiga nih dari Riau. Berlima, Pak Haji. Sama Berlima anak siapa saya. aja? Anak Anak berapa? 4. Anak 3. Anak 3. Ibu sama bapak. Iya. Nah ini tiga-tiganya sekarang kemana anaknya? Itu Di luar Pak Haji. Hah? Di luar. Di luar. Oh di luar. Iya. Yang 3 tuh anak nomor berapa aja yang dibawa? Nomor 2, 3, 4. Nomor 2, 3, 4. Iya. Nah kalau di Riau tuh nomor 2 apa kegiatannya? Nomor 2 itu dia karena kemarin kan waktu pandemi Dia kegiatannya nggak ada Pak Haji, kuliah. cuma di kamar aja dia. Di kamar. Lagi perempuan? Laki semua Pak Haji 4. Oh laki 4-4-nya laki semua. Iya. Nomor 2 nggak ada kegiatan. Nomor 3 Masih kuliah Pak Haji. Masih kuliah. di Di Pekanbaru. nomor 4 Mau masuk SMP. mau masuk SMP. Ya itu tadi problem kami banyak. Apa? Problem kami banyak. Apa problemnya kalau boleh tahu? Aku nomor 2 itu Deketin mic-nya gimana? anak saya nomor 2 itu anaknya pendiam, Ya. malu. Ya alhamdulillah tidak pernah keluar rumah tuh ada senangnya, ada tidak. Dia jadinya nggak pernah keluar rumah. Nggak pernah keluar. Kalau keluar rumah itu di sana marak dengan narkoba. Saya takut. Tapi alhamdulillah anak saya jauh dari itu. Cuman
jadinya kan katrok kayak Katrok. kuper. Kayak Cooper orang nggak pernah keluar rumah. Temannya sebagian udah pada Nikah. punya nikah, punya cewek. Dia katanya tidak mau nikah, jadinya saya bingung. Nah, yang di pesantren ini udah kuliah. Dia tuh pinter, tapi dia malas. Malas. Pak Haji. Hmm. Saya kepinginnya anak-anak saya kan sukses. Makanya kepingin kan sini biar dia dengerin, tapi dia Oh jangan dengerin. Udah biarnya di luar. Bahaya kalau didengerin. Jangan. Coba tadi saya ngomong nenen, kan dia denger. Jangan. ya saya pun agak Ngerinya bapaknya minta nenen, anaknya mama. Kenapa dinenenin papa? Ya jangan. Jadi gini Bu. Nanti ditaklukin anak nomor 2, nomor 3, nomor 4 dengan pengalaman Haji Marco. Coba cerita. Naklukin anaknya. Menaklukkan anaknya jadi rajin, pinter, brilian, prestasi. Diapakan? Iya Bu, anak saya itu setiap harinya main game terus Bu. Kalau disuruh susah, males Bu. Jangankan suruh kerja, mandi aja males. Apalagi habis makan, boro-boro piringnya dirapiin dibawa ke belakang, boro-boro males kayak. Sholat apalagi, sholat lohor, asar, terutama subuh ya. Aduh mamanya teriak-teriak dulu. Jadi kita sempat bingung juga, tapi kalau kita udah marah-marahin, ribut semuanya, saya juga kepancing emosi. Anaknya semua marahin, kadang saya sahabat pakai lidi supaya bangun. Tapi kata Pak Haji nggak boleh, itu kan Allah itu menciptakan anak kita itu sebagai titipan. Kita sayang-sayang waktu masih bayi, masih dalam kandungan kita sayang-sayang, pas sudah besar kok kita marah-marahin. Akhirnya saya bilang sama istri, mah udah kita pakai ilmunya Pak Haji dulu aja. Apa tuh Pak? Yaitu air cebokan. Air cebokan itu pas bangun tidur itu sebelum pipis istri saya cebok dulu pakai selang, baru ditampung sama sama baskom atau ember. Nah airnya itu buat dimasak untuk bikin kacang hijau, bikin buat bubur ayam, buat bikin kopi, buat susu. Nah itu saya kasih ke anak-anak semuanya. Hari pertama nggak ada masalah, nggak ada perubahan, masih sama malas. Hari kedua sama, karena kata Pak Haji kan harus 9 hari. Jadi pas hari ketiga itu tiba-tiba mesin cuci itu saya bilang, suara apa nih pagi-pagi nih, baru jam 3:30 udah rame di belakang. Ternyata anak saya yang perempuan tuh lagi nyuci baju sebanyak itu. Yang laki lagi apa? Coba dia lagi masukin air dari galon aqua itu buat minum semuanya ke termos segala macam. Yang ketiga itu lagi ngosek kamar mandi. Saya bilang, wah ngapain nih anak-anak? Ya Pak, aku lagi mau ngosek kamar mandi, kan udah lama nggak disikat kamar mandinya. Terus teteh beneran nyuci itu? Iya Pak, aku nggak enak sama mama karena aku ini malas selama ini. Terus saya bilang alhamdulillah ya Allah. Terus pas bagian sholat mereka ternyata udah pada sholat duluan. Biasanya Bu suka bohongin Bu sejadah aja digelar. Sedangkan saya suka tahu karena kan kalau mereka udah ke kamar mandi udah wudhu air kamar mandi berarti udah basah ya, ini masih kering. Mereka bilang udah pada sholat. Akhirnya saya berantem. Nah sekarang itu alhamdulillah anak-anak saya pada sekolahnya berprestasi, pada rajin. Masak aja hari ini anak saya. Terus anak saya yang pramugari itu hari ini kan lagi libur, nyetrika. Terus hari ini anak saya yang laki-laki yang bungsu itu ikutin mamanya ke kebun. Ngebet rumput. Itu tanpa disuruh Pak Bu. Memang ilmunya memang agak nyeleneh. Ilmu kelapan lokalnya itu, tapi memang itu kejadiannya seperti itu. Alhamdulillah anak saya semuanya rajin-rajin sekarang. Biasanya tempat tidur Bu, kalau habis tidur, aduh Bu, tempat tidur rapiin dong, rapiin. Sekarang udah rapiin semua Bu. Rumah saya cukup luas, ada 700 meter. Kalau kita kerjain, mama papanya gempor. Terus sekarang itu kerja sama anak-anaknya itu perlu juga, dan berasa banget Bu ketika anak-anak udah pada ngerti. Ibu bisa lakuin ilmunya dari RDAY, dari Pak Haji.
Oh, untuk masak makanan bukan Iya. untuk mandi. Nah, untuk itu Enggak buat mandi. Air cebokan alat kelamin sebelum bangun tidur, sebelum pipis cebok alat kelamin, air cebokannya ditampung pakai ember buat masak nasi. Buat sayur, betul. bubur kacang ijo, Kopi. buat bikin puding, bikin kue. Nanti waktu bikin ngomong, nama anak saya 1 bin, nama anak saya 2 bin, nama anak saya 3 bin, nama anak saya 4 bin. Nurut, manut, katut, sayang, setia, rezekinya banyak, rezekinya berlimpah, rajin sholat, rajin baca Quran, bangunnya tepat waktu, sholatnya di masjid, ibadahnya nggak bolong, sholat badiah kalau nggak bolong. Pokoknya yang baik-baik diomong. Nanti itu dimakan ke anaknya ibu. Bapak umurnya berapa? 50, ibu umurnya 50. Di total selama 100 hari. Kadang baru 20 hari terkabul, kadang baru 10 hari terkabul. Tali paling lama 100 hari, namanya kan ini kan suami istri. Jadi umurnya didobel. Manjur daripada kita anak nggak tahu diri, suruh sholat nggak mau. Anak nggak tahu diri, males-malesan. Yang ada berantem. Capek, Bu. Capek, masuk anak dibentak-bentak. Udah aja pakai ilmu karipan lokal. Cebok alat kelamin bapak atau cebok alat kelamin ibu. Air cebokannya buat masak nasi, buat makan sekeluarga. Nanti tahu-tahu anaknya prestasi. Betul. Anak saya juga begitu. Nomor 1 dokter, nomor 2 dokter, nomor 3 dokter. Nggak pernah saya omelin. Harus sekolah dokter, harus sekolah dokter, harus sekolah dokter. Nggak pernah, ngapain. Saya mau teknik sipil, sono. Gue mau teknik industri, sono. Gue mau sarjana ekonomi, sono. Sono. Di sini kita berbuat. Dokter. Anak saya dokter. Papa, aku mau ikut papa deh sekolah dokter. Alhamdulillah. Papa, aku mau ikut papa deh sekolah dokter. Alhamdulillah. Ini nomor 3. Aku mau ikut papa sekolah dokter deh. Nurut apa? Alhamdulillah. Nggak berantem. Kok ini kita berantem? Anak udah digedein, bukannya prestasi malah di kamar. Kan anaknya jadi minder. Janganlah pakai itu. Oh ya Ibu, untuk bacaannya mungkin Ibu ingin tahu juga waktu nyebokin itu isi saya mengucapnya dengan mengharap doa Allah dan wasilah amin aminnya anak yatim kandang B, pimpinan dari Bapak Haji Susanto, semua anak saya nurut manut rajin. Pokoknya Ibu terserah, rajin belajar, tidak main HP, sholat apa disuruh, bersihin rumah, pokoknya isi saya pokoknya baik-baik aja disebutnya. Ya itu Ya. pernah saya coba, cuman untuk ini bersihkan di depan warung. Tapi semakin lama semakin nggak datang orang. Itu pernah saya coba. Oh itu mah buat Kadang-kadang itu. warung kita Pakai mic bos. Oh Pakai itu mic. mah Ibu buat itu ya, buat cewek-cewek ke warung ya. Iya. Kalau bersih. saya ketika toko-toko saya, ruko-ruko saya yang kosong itu, Iya. isi saya sore, Iya. asar setelah mandi itu, celana dalamnya itu pas pakai direndam sampai subuh. Pas subuh-subuh itu isi saya setelah salat subuh pakai apa buat nyiram bunga itu yang warna hijau, dibawa ke toko-toko ruko-ruko saya. Laku hari ini ada yang kontrak tahunan, bulanan, terserah, bayar tunai itu yang disiram aja. Iya itu udah Ya. pernah aku coba. Dan bukan 1 kali ya Bu, jadi Pak Haji bilang usahain 9 kali. Kalau saya 1 hari, 2 hari, 3 hari baru biasanya hari ke-3 itu udah mulai ramai pada telepon. Karena kita pasang misalnya ruko ini dikontrakan, hubungi nomor telepon itu banyak sekali yang nanya. Ya itu udah pernah saya coba 9 kali. Tapi lama-lama nggak datang orang. Terus dia Terus, kurang Bu. telaten. Harus telaten Ibu. Ibu Hah? Nyoba. Ya. Karena Nggak boleh banyak yang nyoba. sering praktekin tapi ya itu belum terkabul. Terus Iya. Bu, orang naik sepeda aja jatuh, naik sepeda jatuh, naik sepeda jatuh. Lama-lama lari. Orang main badminton aja dicemes. Lama-lama dia bisa refleks. Dicemes refleks. Emang mesti terus Bu. Orang nanya, Pak Haji, kok tamunya tiap hari banyak? Minimal yang privat 10 orang. Minimal yang privat 10 orang.
Minimal yang privat 10 orang, bahkan 20 orang setiap hari. Ya kan kita udah ngerintis dari tahun 2000. 2000 udah ngerintis, udah 25 tahun. Jadi tamu udah pada dateng, nggak bisa dihilang, udah nggak bisa dihalau. Datang aja. Butuh proses, Bu. Butuh proses. Jangan protes. Baru 9 kali kita udah protes. Pokoknya kita proses, kita lakukan, kata Pak Haji, kerjakan baru berbuat. Hasilnya kita juga minta sama Allah. Allah yang juga ada itu. Pokoknya kalau udah Allah, itu semuanya udah dilancarin. Pak, nih kita ngobrol ya. Kalau sapi bunting lahir anaknya berapa, Pak? 1. Saya sapinya bunting anaknya 2, nggak pernah 1, 2, 3, 4. Kok gitu, Pak Haji? Ya karena kita udah miara sapi udah lama, udah tahu. Yang ngawinin bukan pejantan sapi, tapi yang ngawinin wong Solo. Jadi maunya saya, Pak, kambing saya kali beranak nggak pernah 2, 3, 4. Kebo saya sekali beranak 2. Kuda saya sekali beranak 2. Nggak pernah 1. Kok bisa, Pak Haji? Ya karena kita udah lama, udah tahu tekniknya. Jadi kalau habis kawin, betinanya disuruh duduk biar spermanya turun. Berarti kalau istri saya pengen anaknya 2 bisa. Habis ML langsung direbahin di es batu. Terus ini Pak Haji, kami selama ini kan dibantu sama kayak paranormal Ya. gitu. Kalau setelah dari sini, apakah saya harus masih meminta atau memutuskan? Diputusin. Sekarang kalau ibu nih Ya. sama paranormal nih, tergantung nih, paranormalnya nanti mati, omsetnya turun. Paranormalnya lagi sibuk megang pasien yang lain, omsetnya turun. Tapi kalau ibu megang Allah, tidak akan pernah turun. Misalkan ibu megang sama saya nih, Pak Haji, wiritin saya dong. Lah kebetulan ada Haji Marco nih, ngasih amplop saya lebih banyak. Nggak mungkin saya ngewiritin ibu, saya wiritin dia lah. Kan duit nggak ada saudaranya. Paranormal kan begitu, Bu. Sekarang Haji Marco ngasih duit saya kasih. Wiritannya lebih konsisten. Ibu nggak ngasih duit saya, ngasihnya paling 1 juta lah. Ini kalau ngasih 10 juta, mendingan gue milih dia. Gimana caranya nih biar Haji Marco betah ke RDAY? Kita kasih pisang goreng, Bu. Soalnya kalau nggak ada umpannya, dia nggak betah, kan perutnya lapar. Aku nemenin Pak Haji, mana nggak ada. Pisang goreng. Jadi ibu tinggalin. Kalau ibu nanti di paranormal, nanti kan ibu mau masuk surga. Khodamnya begini, nggak boleh masuk. Kenapa nggak boleh masuk? Karena kamu kan pernah pakai saya. Bayar saya dulu. Kan saya udah ngasih. Itu makanan saya. Gaji saya mana? Nah, pahala ibu kasih ke khodamnya itu. Kurang. Dosanya khodam pindah ke ibu. Akhirnya ibu masuk neraka. Bapak di surga, ibu di neraka. Jadi pisah ya Pak. Beda alam ya kan. Gitu. Akhirnya kita nengok ibu ya Pak, bareng-bareng ya Pak. Tapi anehnya gini Pak Haji, Ya. warung saya ini sebenarnya nggak pernah tutup. Warungnya Bapak nggak pernah tutup? Tapi 24 jam? Enggak, maksudnya siang tuh nggak pernah tutup. Tapi pelanggan saya itu bilang katanya warung saya sering tutup. Ya iyalah Pak, namanya paranormal begitu. Jadi pelanggannya dialihin ke warung sebelah. Nanti kan Bapak kan warungnya sepi, datang lagi ke paranormal begitu. Untuk membersihkan itu kayak apa Pak Haji? Hah? Untuk membersihkan. Pakai air cebokan, disiramin. Misalkan saya paranormal ya, saya paranormal ya. Ibu berobat ke saya. Ibu udah sugih. Tapi ibu gak datang-datang ke saya karena sibuk. Saya bikin sepi. Bohong ibu gak datang lagi ke saya. Ya gitu.
Iya, ketergantungan bos. Tapi kalau sama Allah enggak, dia langgeng. Ibu, dulu saya sempat juga seperti ibu, itu ada paranormal yang saya biasa datangin itu di daerah Sukabumi. Jadi kalau kita udah, maaf ya, kita semuanya nggak ada yang gratis, pasti ada maharnya. Kita ke sana, besoknya dagang rame bu. Seminggu kemudian sepi lagi. Akhirnya kita datang lagi, rame lagi. Sampai anak-anak saya bilang itu, Pak, kita malam-malam mau kemana, Pak? Masa ke tempat yang ini lagi, Pak? Gitu. Tapi saya bilang, kamu kalau di rumah apa sendiri? Kalau ikut sama kita di mobil bisa makan, bisa apa-apa. Tapi itu juga udah berkali-kali setiap kita udah datang ke situ, rame bu, rame, demi Allah rame bu. Besok 1 minggu bu, sepi lagi, datang lagi, kita ngasih lagi. Sama kadang-kadang kita bukan hanya uang, kadang-kadang kita juga bawain oleh-oleh atau apa. Karena pengen lebih, tapi begitulah bu. Sampai-sampai kita memutuskan, ini kalau begini terus habis nih dagangan, habis nih duit, pinjam uang ke sana ke sini. Karena kan harus bayar supir, mobil, bensin segala macam. Belum kita makan di luar itu bu. Itu jadi udah seperti keharusan. Udah ibu jangan datang lagi, jangan datang lagi. Sebenarnya bapak itu tidak pernah minta bayaran, cuma Tapi dia minta pahalanya ibu. Habis, buktinya pahala ibu apa? Itu rezekinya ibu nggak ada. Dagangan sepi, warungnya terbuka tapi orang bilang ketutup. Iya. Kan berarti kan pelanggannya diambil, dipindahin ke warungnya orang lain yang berguru juga sama dia. Kok gitu Pak Haji? Lah ini kan kita mantan-mantan datang ke paranormal. Ini sekarang kita udah insaf aja ya. Dulu kita, apalagi kameramen. Tuh kameramen. Kameramen. Janganlah. Kita nih mantan-mantan pejuang yang datang ke paranormal ya. Siang malam. Coba sebutin paranormal mana aja yang lo datengin dulu sebelum ke RDAY. Bogor banyak, karena Bogor tuh kan ada Ciampea, ada Jasinga, ada pokoknya banyak. Banten juga kan luas tuh banyak lagi bu. Terus Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Cianjur, malah Jakarta juga banyak bu. Jakarta, terus Garut, terus ke sana ke Pamumpuk bu, jauh bu. Itu Kalau paranormal bu, dia pakai syarat. Tolong dipakein air garam. Air garam, garam memang nggak beli. Garam beli bu, nggak ada yang gratis. Walaupun 10.000, 20.000, 30.000 tuh garam beli. Masa pakai air garam? Kenapa nggak pakai ilmunya Allah aja, ilmu kearifan lokal, ilmu apa tuh? Air cebokan alat kelamin, gratis apa bayar? Gratis, orang air cebokan kok. Alat kelamin kita. Air mah kita ngambil dari mana aja. Coba ibu datang ke orang pinter. Rukiah garam. Mending gratis, garamnya nggak boleh. Garamnya mesti dari orang pinter itu. Mesti dari paranormal itu garamnya. Pak Haji ada cerita sedikit. Jadi saya waktu itu berguru di Kulon. Terus saya dikasih keris. Pas mau pulang saya kan naik taksi. Di jalan supir taksinya itu pura-pura mau kencing. Ternyata di bawah tol itu udah nunggu teman-temannya. Saya di ini bu, pada masuk, sedang saya duduk di belakang. Jadi mereka pada masuk loh. Ini supir taksinya ngapain? Saya bilang tuh kok bawa teman-temannya. Saya langsung bawa pisau bawa sini. Biar saya tambah parah lagi dikasih coretan sedikit, ceret langsung darah, aja itu bu. Itu bu, dompet saya, uang saya, semua tas saya diambil bu. Untung saya punya, tadi saya cuma begini doang bu. Jadi untung ini cincin berlian saya begini tuh sekali jadi nggak kelihatan, cuma satu itu bu yang yang selamat. Saya ditinggal di tengah jalan tol itu di pinggir di bawah jembatan tol itu pak. Ya saya cuma minta tolong nyetop mobil biar biasa kembali lagi. Terus besoknya saya lapor lagi ke orang pinter itu. Galakan dia Pak Haji.
Saya pikir saya mau dibela atau di apaan gitu, kok bisa gitu. Udah dikasih jimat, udah dikasih apa, ternyata saya malah hari itu juga dikasih kontan saya ini katanya saya nggak mempan apa? Gak mempan dibunuh, Dibunuh ya Pak. ditusuk. Iya, terus saya yakin aja bahwa ini saya punya segala macam misalnya. Ini Bu, dicodet sedikit, seret, langsung darah, ya langsung saya panik Pak. Darah udah kemana-mana Bu. Itu maaf ya Pak Haji, kadang-kadang kita ngerasa wah ngarepin ke orang itu bahwa kita bakal Pokoknya ibu datangnya ke Allah, ke Allah, ke Allah, ke Allah, ke Allah, ke Allah. Tidak boleh datang ke paranormal. Gak boleh. Dia nggak minta duit, seikhlasnya aja. Tapi pelanggan kita dipindahin sama dia. Kok gitu Pak Haji? Lah kita mantan-mantan pasien paranormal, kelihatan aja mukanya lugu-lugu nih. Ini kan mantan-mantan semua. Termasuk kameramen ya, kameramen. Jadi janganlah, datang ke Allah aja. Ke Allah, ke Allah, ke Allah. Anak boleh di pesantren, anak boleh lulusan pesantren. Mosok emak bapaknya ke paranormal, ya betul? Anaknya di sekolahnya di pesantren. Pemilik pesantren Pak Kiai. Mosok kita datang ke paranormal, janganlah. Udah, mulai hari ini kita putusin. Tidak datang lagi ke paranormal, kita datang ke Allah aja. Kita bersekutu sama Allah, tidak bersekutu sama setan. Soalnya pernah dulu itu waktu akhir pandemi, anak saya jatuh sakit. Terus anak saya udah dilepasin, bapaknya sakit duluan. Sampai air liurnya tuh darah. Habis itu anak saya, jadi kan saya bingung. Jadinya Makanya datang ke paranormal. ya, Janganlah pakai ilmu kearifan lokal zaman dulu disuwuk. Jadi kalau anak sakit, air liur keluar darah, suami parah sakitnya, obatnya cuma satu, cebok alat kelamin ibu, diminumin ke suami. Cebok alat kelamin ibu diminumin ke anak. Itu ilmu kearifan lokal zaman dulu. itu apa enggak dosa Pak Haji? Dosa dari mana? Orang itu air murni kok. Emang alat kelamin ibu kan itu sumber mata air lah. Buktinya bapak mau ML sama ibu. Karena kan pulen alat kelamin ibu. Ibu nggak lihat zaman dulu orang Jawa tanya deh, orang kampung, orang Surabaya. Disuwuk anaknya diremes, jadi dokter, jadi presiden, namanya presiden. jadi menteri disuwuk Bu, dicamahan kalau orang Sunda. Kalau orang Surabaya digembokin. Kalau anak lari-lari jedot, palanya diuyek pakai rambut ibunya. Apa itu dosa? Ya nggak dosa lah. Anak kecil lari jedotan, diuyek pakai rambut emaknya. Makan kenyang, dicentongin. Ini buat si ini buat si ini. Alhamdulillah tuh. Tanpa harus ke dokter, perutnya udah nggak kenyang lagi. Cuman dicentongin, pakai ilmu centong. Ini kan ilmu zaman dulu. Zaman dulu anak kecil, dikencingin sama emaknya kalau mandi. Kok gitu Pak Haji? Ya ilmu zaman dulu. Nggak dosa lah, masa dosa? Kalau dosa mulia, ya ibu mendingan ke dukun, lebih dosa lagi itu. Janganlah pakai ilmu kearifan lokal. Jadi kalau suami sakit, buru-buru ibu cebok tanpa sepengetahuan suami buat masak nasi, kasih makan. Nanti kan suami nanya, suami kalau manggil ibu apa? Mama, ini nasi kok enak bener ya, gurih ya. Oh ini habis dari panci penggorengan. Cebok Bu. Coba lo cerita orang Jawa yang lakinya masuk rumah sakit keluar masuk, suami istrinya di Hong Kong. Ada tamu Pak Haji privat ke sini, jauh-jauh dari Hong Kong, rumah aslinya Salatiga. Ke sini nggak nanya apapun, hanya ucap syukur terima kasih ke Pak Haji. Karena pas dia di Hong Kong, suaminya sedang sakit komplikasi. Parah. Seminggu 2 kali keluar masuk rumah sakit. Akhirnya
istrinya pulang. Karena dikirim uang dari sana nggak nyambung untuk berobatnya. Uang dikirim habis, udah pulang aja deh. Alasan ngerawat suami sakit sehingga diizinin pulang. Karena nonton video YouTube-nya RDAY udah saya praktekkan untuk suami saya, sehingga dia pakai tadi itu air cebokan. Cebokan itu bukan berarti BAB atau pipis baru dicebok didadain, bukan. Jadi justru kita bikin air cebokannya itu bangun tidur sebelum pipis. Jadi sebelum pipis disiram-siram ke alat kelamin sambil ucap hajat. Nah, praktekkan diminumkan ke suaminya untuk kopi, untuk teh, nasi, untuk bikin sayur, makan semuanya. Nggak sampai 1 bulan, alhamdulillah sehat. Sehat, suaminya pengen jalan-jalan, naik motor. Baru sehatnya belum beneran, jalan-jalan naik motor lewat jalan raya, ketarik truk, motornya rusak, alhamdulillah suaminya selamat, diselamatkan oleh Allah. Salah satu wasilahnya, istrinya memaksa suaminya harus pakai celana dalam dibalik, kaos dalamnya dibalik. Selamat. Datang ke sini, ucap syukur, suaminya selamat, suaminya sehat. Di sini nginep ada 10 hari untuk ucap syukur. Nah, di Bapak sini. tiap hari cadam dibalik, Ibu dibalik, BH dibalik. Saya celana dalam udah lama Pak Haji tak balik. Dibalik. Iya. BH? Enggak. Oh, dibalik. Celana dalam Harus. aja. Cadam dibalik, BH dibalik. Kalau Bapak juga. ini kalau mau pergi ke ladang dibalik. Ya. Soalnya Biar nggak ada sering- malapetaka, biar nggak ada soalnya sering musibah. ketempelan dia di ladang. Ya. Kalau pakai cadam dibalik nggak akan kena kesurupan, nggak kena santet, enggak. Kalau Ibu BH dibalik. Ada lagi? Kalau untuk nyembuhin lutut sakit itu Pak Haji? Oh, pakai centong. Oh, Nanti dikasih centong. Sembuh-sembuh. Bukan lutut sakit itu namanya gejala pengapuran. Karena dulu Ibu kan pernah hamil melahirkan, kalsiumnya berkurang. Nanti dicentongin enggak? Kalau Ibu nggak dicentongin nanti Ibu mesti disuntik oli. Sekali suntik 600.000. Pakai centong nanti dicentongin. Sembuh dibuang ke bawah. Normal. Ajarin. Cair 10 miliar ilmu centong. Ajarin. Praktekkan sendiri tanpa bersekutu dengan siapapun. Ibu bersekutunya dengan Allah. Wasilah apapun kita ke Allah langsung, ya. Lebih awet, termasuk kita ngundang ini juga mengaitkan Allah dan anak yatim. Jadi kita ini ilmu memanggil uang, undang. Jadi nanti jangan dipakai untuk belanja, disimpan sama centongnya ini. Caranya ini ada yang ganteng-ganteng kayak bapak ini. Nah, ini cantik-cantik kayak ibu, bergembira, nggak ada yang sedih, semuanya tersenyum. Ini menari. Jadi filosofinya uang itu senang pada orang yang senang, bergembira. Kalau senang uangnya datang. Nah, kita panggil pakai wasilah yang kita lakukan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita kasih, ini ada bacaannya, nanti ibu olah bacaannya sendiri, termasuk itu ilmu untuk manggil pelanggan. Jadi ibu, bapak nanti gantian boleh waktunya pakai ini. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar
wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Yakin pasti Allah kabulkan. Dipanggil. Apa saja manggilnya, ini contoh. Ganteng boleh, cantik boleh, atau apa yang panggilan sayangnya, ganteng, datang ke rumah saya sini, undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang. Jadi prakteknya membacanya jangan sekali, bisa 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali. Sekali praktek. Nah, prakteknya, waktunya setiap harinya boleh 3 kali, 5 kali habis sholat, habis sambil nunggu toko, dipraktekkan. Kalau manggil uang masuk, tapi kalau sakit lututnya sama tadi itu, bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, penyakit yang ada di kaki saya, yang ada di badan saya hilang semuanya, normal, sehat, ditepok-tepok. Yang sakit boleh terus dikeluarkan semua, keluar, sehat, normal, terus begitu. Di lututnya saja kan. Tepok-tepok. Ini untuk Bapak, untuk Ibu disimpan gitu ya. Bismillah. Terima kasih banyak Pak Haji. Ya, terkabul ya. Ya, Sip, cair 10M. Cantik. Ya, saya minta maaf kalau ada salah. Enggak dong. Terus Jangan saya datang ke orang pinter lagi. banyak permintaan atau pertanyaan. Terima Boleh, kasih, Pak Haji. terkabul ya. Sip. Udah jangan datang ke paranormal lagi ya. Nenenin suami wajib ya. Bos, kalau nggak ditawarin lo wajib minta ya, Bos. Nggak boleh, Bu. Iya, nenen. Nggak boleh, Pak. Wajib nenen. Jawane pundi? Jawa Timur. Pundi? Oh, Madiun. Nggih. Pecel Madiun. Terima kasih banyak. Ya, Ya. bawa semua. Terima kasih Pak Haji. Ya, Mari. ya, ya. Assalamualaikum.